Jadi sebuah metode itu dinilai bukan karena 1 kali 2 kali transaksi, tapi mungkin 100 kali transaksi, 200 kali transaksi. Jadi kalau Bapak mungkin SL, Bapak terlalu fokus di win rate biasanya. Halo. Halo, dengan siapa di mana nih? Saya Nathan, Mas. Nathan dari Tangerang, Mas, Jakarta. Oke, Pak Nathan dari Tangerang. Udah trading berapa lama, Pak? Kenal trading dari 2020. Tradingnya atau sekolah trading nih? Arbi. Kalau sekolah trading udah kenal Mas Rizky lihat YouTube setahunan lah. Kurang lebih. Di Mas Rizky-nya setahun. Oke. Dan sekarang profesinya Pak atau pekerjaannya atau mungkin sedang kuliah atau kerja atau gimana? Oh, untuk sekarang ini dagang sambil trading sampingan. Anjay, keren. Berarti wirausaha nih ya? Iya, betul. Umur berapa nih Pak? Tapi lagi Pak Nathan nih? Umur 29 tahun ini. Oh, sama dong sama kayak saya. 29. Oh, seumuran kita. 97 ya? 97 berarti, Mas. 97 bener. Oh, Oke. seumuran. Pak Nathan, lalu strateginya menggunakan apa nih? Nah, ini dia, Mas, pertanyaannya ini. Ya, langsung. Ya, itu yang saya masih bingung, Mas. Nanti saya ikut yang SMC support resisten, nanti dari Mas Rizky Mas Rizky Aditama momentum. Berubah mulu, Mas. Setiap SL pasti berubah. Oh, oke. Lalu gimana? Kendalanya apa nih selama trading 2020 sampai sekarang yang mau ditanyakan? Dia pengen nanya caranya biar stick gitu, gimana sih stick to plan gitu. Oh, Ikutin metode satu aja biar konsisten gitu, biar tahu win rate berapa, gagal berapa, profit berapa gitu. Oke. Jadi ini masuknya berarti Bapak gonta-ganti strategi ya? Iya, kadang itu bingung saya. Bingung mau ikutin yang mana gitu. Oke. Tapi dari beberapa strategi itu udah pernah di backtest belum? Nah, itu backtest gak pernah juga nih, Mas. Nah, itu. Oke, itu. Jadi masuknya itu coba di layar Kubi. Itu masuknya di cycle of learning, Pak. Cycle of learning. Iya, jadi orang pertama itu pasti belajar. Lalu yang kedua deposit atau trading. Lalu SL. Lalu ganti metode. Nah, ini lagi. Jadi setiap orang-orang yang masuk di cycle of learning ini pelajarannya lama sekali ya sebenarnya dari Mas Rizky. Kalau sekarang bahasanya cycle of learning. Kalau dulu itu bahasanya cycle of dumb. Jadi lingkaran pembelajaran, belajar tok gitu, Pak. Jadi belajar trading, SL, ganti metode, nyalain metode, belajar lagi, ganti gini aja terus, Pak. Nah, saran saya yang pertama Bapak trading sesuaikan dengan mungkin kesibukannya atau sukanya kayak gimana, nyamannya kayak gimana. Bapak tentukan mungkin trading stylenya entah intraday, swing atau scalping. Contoh intraday deh. Saya bisanya intraday, ngelihatnya market mungkin nggak terlalu sibuk banget dan nggak terlalu longgar banget nih. Jadi aku menyarankan mungkin intraday. Kalau sibuk banget mungkin swing. Saya hanya bisa melihatnya itu malam aja, Mas, atau enggak pagi aja, swing bisa. Saya ada waktu longgar itu di jam-jam sekian, Mas, saya bisa scalping bisa. Jadi yang pertama sesuaikan dengan kondisinya. Kondisi Bapak saat ini ya, intraday, swing atau scalping. Yang kedua lalu tentukan metodenya apa? Metode. Yang kedua yang selanjutnya di backtest, lalu di backtest, Pak. Nah, di backtest itu penting banget. Backtest itu penting banget. Jadi backtest ini apa ya? Trading ini saya anggap seperti bisnis, tapi kita udah tahu nih profitnya nanti berapa, SL-nya berapa, kerugiannya, drawdown-nya berapa, win rate-nya berapa. Meskipun hanya cuma secara data, paling enggak data dari masa lampau kita udah megang. Jadi Anda mau intraday, swing atau scalping terserah. Anda mau mencoba SMC terus. Yang pertama pokoknya di backtest 100 trade atau mungkin 2 bulan 3 bulan ke belakang di backtest. Kemudian dicatat trading plan-nya seperti ini di backtest. Kemudian Anda tulis
profitnya berapa, total trade-nya berapa, RR-nya berapa, win rate-nya berapa. Ketika udah ketemu ya udah sikat. Harus baku tuh Mas ya. Itu harus jalanin sampai kalau Anda backtest mungkin 100-200 trade, mungkin Anda harus coba di 100-200 trade. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian terhadap metode dalam satu kali transaksi. Jadi sebuah metode itu dinilai bukan karena 1 kali 2 kali transaksi, tapi mungkin 100 kali transaksi, 200 kali transaksi. Jadi kalau Bapak mungkin SL, Bapak terlalu fokus di win rate biasanya. Wah ini win rate-nya tinggi nih, tapi kok saya SL? Padahal namanya win rate pasti ada loss rate. Iya. Ya jadi ketika Bapak win rate contoh di 70% nih, 70%. Pasti ada yang namanya loss rate di 30%. Nice. Jadi ada mungkin teman si A mencoba intraday breakout, itu win rate-nya 70 nih. Dia udah nerima ini, tapi ketika Bapak masuk di metode tersebut, Bapak kena ininya dulu. Jadi nggak apa-apa. It's okay. Iya. Yang penting yang pertama tapi gimana? Sorry, saya lihat yang punya Mas Rizky hampir 100% itu win rate-nya. Itu gimana caranya dia? Yang pertama, kenapa Mas Rizky bisa hampir mencapai 100%? Yang saya tahu itu mentoknya Mas Rizky 92. Terbaiknya itu ya. Nggak tahu yang lain. 92%. Itu kenapa? Karena jam terbang. Yang kedua kemampuan dan pengetahuan. Iya, memang beda ya. Iya, jadi kalau Bapak pengen ke arah situ, berarti fokusnya di quantity of trade, Pak. Jam terbangnya dibanyakin. Dengan cara apa? Intensitas tradingnya dibanyakin dengan resiko paling kecil. Karena fokusnya nyari jam terbang, bukan nyari keuntungan besar, enggak. Tapi ketika Anda sudah mendapatkan quantity of trade, jam terbang udah tinggi kayak Mas Rizky, entah dihajar lot besar, modal kecil lot besar, karena dia udah tahu nih timingnya kapan mau entry, kapan mau close, kapan profit, kapan SL, itu dia udah tahu nih Mas Rizky. Jadi Bapak saran saya menggunakan satu metode. Dia ada jam-jamnya aja ya Mas ya? Kalau Mas Rizky iya. Karena Mas Rizky kan sekarang udah nyaman di scalping ya, momentum candle udah tahu semua. Jadi beliau itu nyari yang pergerakan sesuai dengan trading plan aja. Gitu. Kalau saya pribadi ya intraday sama scalping aja. Intradaynya breakout, scalpingnya momentum candle. Kalau Bapak walaupun kalau full benar-benar fokus itu tetap maksudnya nggak selalu entry juga berarti ya, tetap tunggu benar-benar momennya ya. Pasti yang ditunggu itu momennya. Masa iya kalau momentum candle ketika konsolidasi diambil ya kan bukan momennya. Ya kadang maksa-maksa gitu Mas, bosen Mas. Apalagi hari ini XAU tuh. jangan. Habis ya. Bapak sekarang kesibukannya gimana? Apa full 8 jam 10 jam? Senggang banget sih, waktu senggang banget. Oh oke. Berarti menurutku sih intraday breakout oke lah ya. Intraday breakout. Aku menyarankan intraday breakout soalnya kita nggak terlalu mantengin chart yang pertama. Yang kedua win rate-nya cukup tinggi di angka 50 sampai 70% tergantung orangnya. Yang kedua kemudahannya itu kita nggak ribet karena kita cuma fokus di marking high sama marking low-nya aja. Ketika jadi ini breakout terus retest Mas atau enggak breakout ya. Jadi kayak gini Pak. Jadi ketika marketnya itu membuat high low. Kalau break and retest kan dia break kita nggak langsung entry kan, tapi nunggu koreksi dulu. Betul. Nah ini break and retest. Tapi kalau breakout marketnya di sini kita udah pasang buy stop di sini sama sell stop di sini. Jadi entah marketnya trennya turun, entah trennya naik, kita udah entry. Kita memiliki pandangan kalau market itu break high atau resisten, break low atau support, itu membutuhkan likuiditas sama volatilitas yang cukup besar. Volumenya cukup besar. Jadi ketika market break, ketika udah break ya dia akan naik, kita di sini udah entry dan memanfaatkan pergerakan. Berarti buy stop ya? Yes. Buy stop sell stop ya? Buy stop sell stop. Jadi sekarang pun saya ada buy stop sell stop. RB juga ada. Saya buy stop di sini. Sama sell stop di sini. Udah. Tinggal tunggu aja tuh. Entah marketnya kemana, ya udah saya ngikut.
Ini kan Itu langsung biasanya pasang TP dari awal Mas atau TP Iya. dan SL atau dibiarin dulu? saya TPSL sudah terpasang dari awal. Oh udah fix ya. Yes. Hmm. Gitu. Jadi dicoba dulu Pak di backtest. Jadi saran saya di backtest, lalu di jurnal juga jangan lupa. Di jurnal ketika Bapak entry jurnal pakai resiko kecil. Nggak perlu terburu-buru ketika Bapak udah dapat feel-nya. Oh ini setup saya masuk. Dan jangan masuk karena feel Pak ya. Masuk karena Berarti setup Iya. aja. jangan paksa re-entry juga kali Mas ya. Yes. Saya merasa kadang kalau SL tuh kadang harga lebih bagus lagi, entry lagi. Jangan. Lebih baik nggak dapat duit daripada kehilangan duit Pak. Oh, berarti next setup aja ya. Yes. Next momentum candle. Ngikutin setup aja. Iya. Iya. Semoga membantu Oke deh. Pak Nathan. Makasih banyak. Thank Iya. you bantuannya. Siap. Semangat terus like-nya, Selamat. sharing-sharingnya. Siap Pak Nathan. Selamat Pak Nathan. Semoga sukses. Oke, thank you. Semangat. Selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam Mas, dengan Felix dari Madiun. Felix. Iya, Felix dari Madiun. udah trading berapa lama? Kurang lebih 1 tahun? Iya. Oke, 1 tahun. Kenal Rizky Aditama dari mana? YouTube, Instagram, TikTok? Dari TikTok pertama. Oh, TikTok. Udah berapa lama nih tahunnya? Ya, hampir 1. 1 tahun juga. Iya, Sekarang profesinya apa? Sedang kuliah atau udah bekerja? mahasiswa Mas. Oke. Pak Felix, ini pasti pesilat. Madiun. Ngawur Bukan. ya? Oh, netral Mas, netral. Oh netral. Oh, netral. Serius netral. Iya. Oke. Strateginya apa nih kalau boleh tahu? Momentum candle. Anjay. Terus Oke. yang akhir ini baru join Discord. Oh, Nggak momentum. baju. Oke, momentum candle. Ini yang mau ditanyakan apa nih? Pak Felix. Mau tahu kayak jalan di tempat Mas. Tradingannya Oh, oke. Ya naik turun balik-balik di modal Ya. gitu Pak ya. Kayak yang sekitar bulan September sampai November. Agustus sampai November. Oke, Agustus sampai Itu kayak loss tapi sedikit kayak bulan pertama 20%, Oke. bulan kedua rugi 13%. Jadi kayak mundur pelan-pelan gitu. Oke. Oh, berarti Dan- masih struggle di momentum candle Pak ya? Iya, cuma perlahan-lahan itu 3 bulan terakhir ini tuh benang merahnya mulai ketemu satu persatu. Masih belum ketemu nih Pak, apa namanya feel-nya di momentum candle? Sekarang agak paham. Oke, yang mau ditanyakan gimana? Di 3 bulan terakhir itu saya udah mulai enak Mas tradingnya Mas. Yang mau saya tanyakan itu trading plan saya itu ada yang perlu dikoreksi nggak ya Mas ya? Coba apa trading plan-nya? Trading plan saya itu target profit per hari 2,5% dari modal. Per hari ya? Dan ya, dan stop loss-nya itu stop trade itu Mas ya. 2,5% dari modal. Cara saya trading, saya resikokan 1%. Jika profit, lanjut 1% lagi. Nah, jika masih profit, saya meresikokan 0,5%. Dan jika kan itu sudah mencapai target kan Mas ya? Ya. Itu pilihan saya ada 2. Lanjut trade sampai SL sekali atau sudah. Oke. Dan jika saya loss, kan jika saya belum trading hari itu Mas ya. Jika saya loss 1%, saya mengurangi resiko jadi 0,5% sampai BEP hari itu. Oke. Jadi loss beruntunnya itu 4 trade saya stop Mas. Nah, dan saya mengunci profit saya itu jika sudah profit 2% Mas ya. Kan resiko saya 0,5% selanjutnya. Ya. Itu
Jika loss 2 kali, saya stop. Jadi saya profit 1%. Oh, oke. Nah itu menurut Mas Devi gimana? Apa ada yang perlu diperbaiki? Oke, kalau ini kan apa namanya dari segi manajemen ya, manajemen. Tapi kalau segi ini trading plan. Trading plan saya itu menggunakan momentum candle yang breakout, yang nggak konsolidasi. Oke. Sebentar, saya ada catatannya, saya lihat dulu. Oke, ini saya juga nyatet nih, Pak. Oh, ya. Time frame? Nah, ini momentum candle mengikuti tren. Oke. Candle kecil-kecil beri panjang, bagian kiri kosong. Oke. Kalau bagian kiri ada area retest, entry bagian retest itu. Oke. Kalau bagian kiri kosong saat opennya itu Fibo 23, TP minus 27, SL 78. SL-nya opsional Mas, opsional. Oke. Tapi RR-nya 1/1. Oh, oke, siap. Bagian kiri tidak kosong, tidak entry. Bagian momentum candle menabrak resisten yang misalnya momentum candle bullish dan itu atasnya nabrak resisten, nggak saya entry. Oke. Terus juga menggunakan multiple time frame H4, H1, M15, M5. Oke. Jika semua mengatakan naik atau turun, maka follow the trend. Tetapi jika banyak yang mengatakan naik dan momentum M5 bearish, saya tidak open. Kayak momentumnya cuma koreksi gitu Mas. Oke. Oh ya, itu Mas. Oke, jadi saya jelasin dulu. Jadi kalau dari segi manajemennya oke, tapi kalau saya pribadi itu saya langsung gini, Pak. Saya meresikokan, kalau saya pribadi saya meresikokan contoh 3 kali entry sehari atau 5 kali entry. Saya kalau teman-teman ini saya biasanya 5% per hari, ya 5% per hari. Jadi selama belum nyampe 5% ya saya terus gas. Atau mungkin kadang 5 kali entry sehari. 5 kali entry entah SLTP ya udah, pokoknya 5 kali momentum sehari. Itu. Kalau dari segi momentum candle plannya oke. Plannya udah oke. Plannya oke. Saya melihat di sini udah konservatif banget, tapi tambahin satu lagi yaitu volatilitasnya kencang. Biasanya momentum candle itu tambahin volatilitas yang kencang, kayak mungkin di quote itu kan atas kan ketika Anda mau buy and sell kan ada tuh di atas tuh Anda buy atau sell. Nah, kan biru merah. Kalau biru merahnya kencang, nah itu momentum. Sessionnya juga harus perlu di Oh iya Mas, kalau sesinya itu saya nggak entry saat jam 3 sampai jam 7 Mas, saat sesi London. Oke. Jadi kalau saya ngelihatnya mending entry-nya di Asia sama New York. Kalau Bapak terus SLTP saya itu enggak dari dulu itu bukan berdasarkan pips, tapi berdasarkan candlenya. Contoh di sini. Nah ini ada momentum candle jam 8 pagi di hari Jumat kemarin. Contoh ya. Nah SL saya itu ngikutin bodinya, bukan ya body sebenarnya ngikutin Fibo ya. SL saya itu di setengah body, kalau enggak di sini, paling jauh di sini. Nah, kalau di sini pokoknya sama. Kalau SL-nya sini, TP-nya juga 1/1. Ya 1/1 gini. Nice, ngikutin. SL-nya segitu. Sama lanjut lagi. Nah, pokoknya di setengahnya body. Kalaupun bodinya tinggi banget, ya udah, resikonya kecilin. Pokoknya intinya setengahnya body. Saya kan nggak mau ribet ngeliat Fibo nih. Ya udah, pokoknya setengah body. Nah, contoh kayak gini ini SL ya udah. Lalu ini lagi TP. Pokoknya saya SLTP itu setengah body, bukan berdasarkan pip tapi berdasarkan bodinya, Pak. Tuh. Dan waktu tradingnya itu juga mempengaruhi.
Dan menurut saya waktu trading itu mempengaruhi. Kalau sore itu udah nggak bagus, konsolidasi juga nggak bagus. Jadi saran saya cari yang momentum break. Itu secara apa namanya, plannya udah bagus, tetap dilanjut aja. Kalau saya dulu awal-awal menggunakan momentum candle, saya resikonya kecil banget Pak, 0,1%. 0,1%. Jadi saya entry-nya itu menggunakan 0,1%. Sehari bisa 10 kali trade atau 15 kali trade. Tujuannya bukan di keuntungan tapi mencari high probability setup, mencari feel-nya. Kalau udah feel ya udah, feel-nya dapet, baru saya gas di 1%. Dulu saya sehari bisa 5 kali, 10 kali, 12 kali, 15 kali. Pokok ada ceting-ceting itu saya entry. Saya lihat oke, bagus, saya entry. Dulu semuanya di sesi semua saya sikat. Tapi ketika ngelihat marketnya kayak gini sekarang udah oke. Oh ternyata market kayak gini. Contoh ini lagi, saya selalu entry-nya itu di close candle ya, nggak pernah di nunggu koreksi. Soalnya saya tipikal orang yang pertama nggak mau nunggu dan nggak mau ketinggalan. Kalau momentum candle, saya wah ini harus nunggu nih. Soalnya kan waktu ya, waktu nunggu ini harus nunggu nih, ya udah saya entry aja. Nah ini saya cocoknya kayak gini. Ini lagi. Ini break. Ini Mas Tama, kalau Mas Yogi. Kalau close candle itu sering kejilat sih Mas asalnya. Nah, Banget itu. berarti harus jeli-jeli nyari momentum candlenya. Sering banget kejilat terus itu terus banyak banget Mas. Nggak semua yang ada segitiga kayak gini, tanda kayak gini tuh diambil Pak ya. Nggak semuanya ya. Enggak Pak, saya enggak lihat dari itu. Saya lihat yang itu. Tapi pas kejilat itu mungkin saya masih paham 100% ya mungkinnya. Jadi yang konsep konsolidasi itu sekarang. Pokoknya sebenarnya momentum candle itu bukan berdasarkan pip tapi berdasarkan body. Contoh kayak gini, kecil. Nah ini udah entry ini pasti. Nah masalahnya kejilatnya itu berapa pips. Kalau saya sendiri ya SLTP yang ngikutin bodinya. Kalau segini ya udah. Contoh ini momentum candle. SLTP-nya Mas Devi itu kayak 50-50 gitu. Ya 50 pips ya, maksudnya 50%. 50 dari body, 50% dari body. Bukan 50 pips ya, 50% dari body. Iya. TP-nya sama banding 1. Kalau teman saya itu langsung 1% gitu aja Mas. Yes. Jadi Kalau Bapak masih mencari high probability setup, turunin aja resikonya 0,1%. Biar apa ya? Biar nyari jam terbang lah. Pokoknya gas terus sampai insya Allah kalau itu lumayan cukup sih Mas. Oh, ini tadi ini momentum juga ini. Ini sekarang momentum nih. Lo. News. Jam piro? News. Oh, ini news. News. Oh, ini news. Ini momentum nih barusan. Tuh. 1:1, contoh di break. Nah ini 1:1, kesentuh ting. Apakah ini nyentuh? Nah sebelah kiri kan masih nggak kosong nih, ada area konsolidasi ya nggak diambil lah. Oh iya kan ini masih konsolidasi Mas ya. Yes. Jadi nggak saya ambil. Sama mau tanya Mas. Gimana? Kekurangan dari manajemen saya itu yang itu tadi apa Mas kekurangannya? Kadang ketika kalau dinaik turunin resikonya kadang hasilnya berubah-ubah sih menurutku. Berubah gimana Mas? Ada yang 0,5%, ada yang pokoknya kalau soalnya saya nggak mau ribet ya. Jadi kalau saya 1% terus. Soalnya saya kalau ganti-ganti lot itu agak ribet ya. Mau entry ganti-ganti lot, wah lama. Iya Mas, agak ribet Mas. Tetepin aja di ini satu lotnya sekali aja. Jadi persentase gampang, yang penting. Mending stop loss sama TP-nya itu tadi 5% Mas ya, per hari Mas. Yes. Kalau saya ya. Tapi kalau itu tadi ada kayak mengunci profitnya nggak Mas? Apa 5 kali entry gitu aja? Gimana? Mengunci profit maksud saya kalau tadi kan kalau udah profit 2%,
SL 0,5%. 2 kali kan udah jadi 1%. Jadi profit saya nggak hilang gitu loh, Mas. Oh, pokoknya udah 2,5% ya udah tutup gitu aja nggak apa-apa. Oh, oke Mas. Jadi kalau mau tipikal yang nggak ada batasan harian, selama profit terus sikat, tapi sekali SL ya udah. Tapi kalau Bapak mau pengennya sehari 2% 3%, kalau udah 3 kali entry 3% ya udah cukup gitu aja, nggak perlu entry lagi besok lagi. It's okay. Tapi itu kayak dikit overtrade nggak, Mas? Kalau overtrade itu dikatakan overtrade bisa iya bisa enggak. Kayak gini. Misalnya yang Mas ya, udah profit 2%. Terus SL 4 kali kan 2%. Terus profit lagi 2%. Naik turun gitu, Mas. Ya nggak apa-apa. Overtrade cuma kalau overtrade sebenarnya saya dulu juga dikatakan overtrade ya nggak tahu ya, soalnya 0,1% per trade 15 sampai 20 kali trade itu apakah dikatakan overtrade ya? Kadang cuma sehari minusnya 1%, 0,5% gitu. Ya pas. Jadi dikatakan overtrade mungkin kalau udah minusnya banyak banget nggak bisa ngontrol ya overtrade. Tapi kalau menurut saya resikonya masih ketahan, ya masih 1% 2% bisa oke lah. Gitu. Baik Mas. Perbanyak jam terbang aja ya Pak Felix ya. Oh iya, tradingan saya cek itu 2.000, kalau enggak 3.000 udah. Itu masih dikit Mas ya? 2000 trade. 2.000 3.000 Mas. Momentum candle. Enggak, itu dari awal. Oh, pakai satu metode aja. Oh iya. Momentum candle 2000 3000 1000 aja udah dapet kok kalau nggak salah. 200 300 udah dapet. Ini harus gini itu udah mulai tahu ya Mas. 200 sudah dapet. Kayak bisa dibilang tuh mungkin kalau kayak Mas Tama itu kan udah di luar kepala ya. Oh yo. Iya bro, udah baik. Oke, terima kasih Pak Felix. Semoga terbantu dengan Trader Talk kita. Jadi semoga cepat sukses ya Pak Felix. Amin. Mas Yesus juga tambah sukses. Amin. Saling mendoakan. Ya, semoga goodbye. Terima kasih. Ada yang perlu dikoreksi nggak ya Mas ya? Coba. Oke, dari mana? Dengan siapa? Lydia Oh, Bu Lydia. dari Medan. Oh, Bu Lydia dari Medan. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Bu? Usaha atau kerja? Bekerja. Oh, bekerja. Kalau ada teman-teman. Oke. Lalu udah trading berapa lama Bu Lydia? Kenalnya dari 2021 sih Kak. Cuman dari trading lagi itu 2026 bulan lalu. Oh, oke. 2021 sekarang 2026 baru trading lagi. Oke. Dulu menggunakan metode apa Bu sampai sekarang? Metodenya Iya. pakai moving average. Oke, moving average aja. Iya Kak. Lalu untuk udah pernah MC belum? Modalnya soalnya dikit Kak. Jadi modalnya dikit. Jadi langsung kecil tapi pakai akun standar bukan akun sen. Oh, modal kecil pakai akun standar. Lotnya besar mungkin ya. Lotnya enggak, lotnya 0,1. Oh, 0,01. 0,01. Modal berapa sih? Yang tadinya yang Modalnya 1 juta. Oh, terlalu jutaan. Terlalu iya, kalau 0,01 1 juta itu menurut saya masih terlalu kecil ya untuk ini modal, soalnya di SAU pasti ya. Iya, di Excel. Wah, itu bubar itu akunnya. Iya. Oke, yang mau ditanyakan Tapi apa nih Bu Lydia? Halo? Banyak pengalaman dari tahun 2021 kan saya sudah mengenal trading kan. Iya. Nah, pertama kali trading itu profit Mas, 5 juta. Jadi dari situlah tertariknya. Oke. Tapi itulah karena pengen lanjut cari tahu malah jadi salah jalan. Oke.
malah kenal sama yang akun binomo lah, yang investasi bodong lah, dari Oh. Telegram, Walah, kasihan. hancur kali di situ. Iya. Habis semua modal habis itu ya udah belajar sendiri, pakai belajar sendiri aja di YouTube, tengok YouTube, tapi belum ketemu akun Mas Tama. Hmm. Ketemu akun Mas Tama baru tahun lalu lah, Desember. Oh, oke. Baru tahun lalu lah Desember, dan ikut Mas Tama baru bulan ini, Oh, berarti bulan 2 ini. Desember tahun kemarin ini? Bulan kemarin Iya. ini? Iya. Oke. Oke. Baru banget soalnya, tapi saya lihat kan dari semua mentor-mentor trading kan, Mm-mm. cara Mas Tama jelasinnya lebih mengerti, terus sama juga sih kayak Traders Family, cuman kan di mereka harus deposit modal kan 5 jutaan, sementara kan gaji kan UMR Medan paling 2 juta 3 juta, jadi nggak bisa ikut ke situ. Ya udah, untungnya saya tengok akun Mas Tama kayak bisa gitu modal kecil, tapi harus banyak pengalaman juga, harus tahu, harus belajar, memang benar-benar belajar, benar-benar niat. Oke. Lalu pertanyaan apa nih, Bu Lydia? Pertanyaannya Mas, Ya, dipersilahkan. misalnya pas saya kan seringnya di XAU ini kan selalu kena di news, kena di momentum candle, saya itu selalu merasa ini tuh udah tinggi banget nih. Itulah salahnya kemarin baru lihat modul pertama, jangan tengok harga tertinggi atau harga terendah, itu yang selalu kenanya. Oke. Bu Lydia masih struggling sama metode kah ini? Enggak, belum. Soalnya aku memang belum mau trading dulu Mas. Saya masih mau belajar dari modul-modul Mas Tama. Nanti kalau misalnya memang udah mantap baru trading lagi. Oke, saya kasih, ini bagus nih. Jadi saya kasih saran metode nih buat Bu Lydia. Bu Lydia kan kesibukannya mungkin agak senggang nih. Oh enggak? Iya, Enggak, maksudnya saya kerja di rumah sakit Mas, di Gasut. Maksudnya kan Pagi, siang, malam. Maksudnya masih ada celah waktu untuk lihat chart gak? Ngelihat chart Oh aja. bisa, Oke, mantap. tiap saat bisa, tiap saat. Oke, ada yang metode yang menurut kita gampang dan mudah dimengerti Bu. Dan kita nggak perlu pantauin chart banget. Dan kita cuma hanya duduk manis aja. Tapi biarin market bekerja. Dan menurutku ibu nggak cocok sama scalping. Oke. Cocoknya intraday atau swing. Dan kalau untuk baru-baru jangan masuk akun standar dulu Bu, tapi akun sen. Akun sen. Iya. Tapi saya nggak tahu Mas, broker yang pakai akun sen. Kan saya biasanya pakai FX ya, tapi nggak ada akun sennya. Kalau akun sen biasanya brokernya broker luar, banyak ada. Nggak perlu disebutin gitu ya? Oh jangan. Oh, FX kan broker luar. Oh iya, jadi pokoknya ada broker luar, ya mungkin si kuning atau si hitam merah itu pokoknya ada. Pokoknya kalau akun sen itu brokernya luar, tapi nggak apa-apa. Nah, masuk aja di sana, lotnya pakai 0,01. Contoh, ibu masukin 1 juta, mungkin dapatnya berapa Bi? 10.000 USD ya Bi ya? Iya 10.000 USD, nanti lotnya 0,01 dan diuji coba. Nah metodenya gini Bu, Ibu sudah mengerti market structure? Udah. Soalnya udah sampai di teknik scalping. Market structure, kalau scalping menurut saya terlalu advance buat Ibu dan membutuhkan intensitas yang cukup tinggi. Jadi Ibu ini kan data market structure, nah ini trennya naik nih. Ya. Kalau dia ngebreak ke atas, dia lanjut naik. Kalau dia ngebreak ke bawah berarti lanjut turun. Tapi itu swing apa sideways ya Mas? Tunggu sideways dulu gitu. Ini bullish ya kan? Oh iya. Oke, ini bullish. Kalau marketnya gini, terus ini kan high dan ini low. Kalau marketnya break ke atas, berarti lanjut bullish, ya kan? Ya. Kalau Ya, Mas. marketnya ngebreak ini, ngebreak ke bawah, berarti jadi bearish. Oke Mas, terus. Oke, gimana kalau kita nunggu dua-duanya aja,
taruh aja buy stop di sini sama sell stop di sini. Kalau trennya itu naik, lanjut kenaikan, berarti kita udah entry. Kita udah ngikutin tren. Kalau marketnya trennya ke bawah, ngebreak high sebelumnya, kita udah entry nih di sini. Udah TP nih harusnya. Ya, soalnya selama ini pun yang merasa selalu melawan tren sih Mas. Jadi tradingnya simple, nggak perlu capek-capek ngeliatin market, cukup tandai high sama low-nya saja Bu. Contoh ini, wah ini di SAU ya, contoh di SAU, mungkin Ibu bisa di pair lain. Ini, nah ini high, pakai teladan lah, ini kan jelas kan? Ini high, ini low, ini high, ini low. Nah marketnya di sini nih, kita taruh buy stop di sini sama sell stop di sini. Ketika market break ke atas, dia akan melanjutin trennya. Kalau market break turun ke bawah, berarti trennya turun. Nah, di sini kita udah entry sell nih, dan di sini kita udah entry buy. Nggak perlu, jadi kita sekarang tinggal pasang buy stop sama sell stop, tinggal tidur. Oke Mas, makasih ya Mas. Udah gitu aja. Tapi kalau intraday itu berarti per hari juga ya Mas? Intraday itu per hari itu, sampai maksimalnya 2 hari 3 hari. Rata-rata sih mungkin mulai dari 2 jam sampai 3 hari selesai. Tapi rata-rata hari itu udah selesai kok. Soalnya kan dari dulu memang pakainya scalping selalu salah sih menurutku juga. Karena kan kalau libur mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya pas kerja pun nggak bisa juga mantengin soalnya sibuk kali. Kalau momentum candle itu mungkin butuh waktu yang lebih banyak Bu. Kalau Ibu kan kerja nih, kayak kesibukannya mungkin lumayan sibuk. Saran saya ya swing atau intraday, dan menurut saya metode yang cocok buat Ibu ya kayak gitu. Jadi Ibu nggak perlu mantauin chart, sekali ngeliat ada di sini high, di sini low. Kalau break high ya kita buy stop, kalau break low ya kita sell stop gitu aja. Pakai SL sama CP juga ya Mas? Ya pasti dong Bu, pasti dong. Kemarin aku nggak pernah pakai stop loss. Ya itu yang bikin MC ya itu. Iya memang. Jadi harus pakai stop loss Bu, 1% dari modal. Ya, oke ya. Oke Mas. Semoga terbantu dengan jawaban kita. Terima kasih Bu. Makasih ya Mas. Iya, selamat malam. Selamat malam. Malam. Jadi mungkin kayaknya itu aja ya Mas Javi Ya. ya untuk kita malam ini. Terima kasih semuanya. See you, bye-bye. Kita ketemu lagi besok. Berapa gimana Mas? Ada yang 0,5%, ada yang pokoknya kalau soalnya saya nggak mau ribet ya. Jadi kalau saya 1% terus. Soalnya saya kalau ganti-ganti lot itu agak ribet ya. Mau entry ganti-ganti lot, wah lama. Iya Mas, agak ribet Mas. Agak mikir. Tetepin aja di ini satu lotnya sekali aja, jadi persentase gampang, yang penting mending stop loss sama TP-nya itu tadi 5% Mas ya, per hari Mas. Yes. Kalau saya ya. Tapi kalau itu tadi ada kayak mengunci profitnya nggak Mas? Apa 5 kali entry gitu aja? Gimana? Mengunci profit maksud saya kalau tadi kan kalau udah profit 2%, SL 0,5%. 2 kali kan udah, jadi saya profit 10%. Jadi profit saya nggak hilang gitu Mas. Oh, pokoknya udah 2,5% ya udah tutup gitu aja nggak apa-apa. Oh, oke Mas. Jadi kalau mau tipikal yang nggak ada batasan harian, selama profit terus sikat, tapi sekali SL ya udah. Tapi kalau Bapak mau pengennya sehari 2% 3%, kalau udah 3 kali entry 3% ya udah cukup gitu aja, nggak perlu entry lagi besok lagi. It's okay. Tapi itu kayak bikin overtrade nggak Mas? Kalau overtrade itu dikatakan overtrade, bisa iya bisa enggak. Kayak gini, misalnya yang Mas ya, udah profit 2%, terus SL 4 tahun 2%, terus profit lagi 2%, naik turun gitu Mas. Ya nggak apa-apa. Cuma Kalau overtrade sebenarnya saya dulu juga dikatakan overtrade ya nggak tahu ya, soalnya 0,1%
per trade 15 sampai 20 kali trade itu apakah dikatakan overtrade ya? Kadang cuma sehari minusnya 1%, 0,5% gitu. Ya pas, paham. Jadi dikatakan overtrade mungkin kalau udah minusnya banyak banget, gak bisa ngontrol ya overtrade. Tapi kalau menurut saya resikonya masih ketahan, ya masih 1% 2% bisa oke lah. Gitu. Baik mas. Perbanyak jam terbang aja ya Pak Felix ya. Oh iya, tradingan saya cek itu 2.000, kalau enggak 3.000 udah. Itu masih dikit mas ya? 2000 trade. 2.000 3.000 mas. Momentum candle. Enggak, itu dari awal. Oh, pakai satu metode aja. Oh iya. Momentum candle 2000 3000 1000 aja udah dapet kok kalau nggak salah. 200 Iya, 300 udah dapet. Ini harus gini itu udah mulai tahu ya mas. 200 sudah dapet. Kayak bisa dibilang tuh mungkin kalau kayak Mas Tama itu kan udah di luar kepala ya. Oh iya. Iya bro. Udah baik. Oke, terima kasih Pak Felix. Semoga terbantu dengan Trader Talk kita. Jadi semoga cepat sukses ya Pak Felix. Amin. Mas Yesus juga tambah sukses. Amin. Saling mendoakan. Ya, semoga goodbye. Terima kasih. Oke, dari mana? Dengan siapa? Lydia Oh, Bu Lydia. dari Medan. Oh, Bu Lydia dari Medan. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih, Bu? Usaha atau kerja? Bekerja. Oh, bekerja. Kalau ada teman-teman. Oke. Lalu udah trading berapa lama, Bu Lydia? Kenalnya dari 2021 sih Kak. Cuman dari trading lagi itu 2026 bulan lalu. Oh, oke. 2021, sekarang 2026 baru trading lagi. Oke. Dulu menggunakan metode apa, Bu, sampai sekarang? Metodenya Iya. pakai moving average. Oke, moving average aja. Iya Kak. Lalu untuk udah pernah MC belum? Modalnya kami dikit Kak. Jadi modalnya dikit. Jadi langsung kecil tapi pakai akun standar bukan akun sen. Oh, modal kecil pakai akun standar. Lotnya besar mungkin ya. Lotnya enggak, lotnya 0,1. Oh, 0,01. 0,01. Modal berapa sih? Yang tadinya yang Modalnya 1 juta, oh, terlalu jutaan. terlalu iya, kalau 0,01 1 juta itu menurut saya masih terlalu kecil ya untuk ini modal, soalnya di SAU pasti ya. Iya, di Iya. Excel. Wah, itu bubar itu akunnya. Iya. Oke, yang mau ditanyakan Tapi apa nih, banyak Bu Lydia? pengalaman sih. Halo? Banyak pengalaman dari tahun 2021 kan saya sudah mengenal trading kan. Iya. Nah, pertama kali trading itu profit Mas, 5 juta. Jadi dari situlah tertariknya. Oke. Tapi itulah karena pengen lanjut cari tahu malah jadi salah jalan. Oke. Malah kenal sama yang akun binomo lah, yang investasi bodong lah, dari Telegram. Walah, kasihan. Hancur kali di situ. Iya. Habis semua modal habis itu ya udah belajar sendiri. Belajar sendiri aja di YouTube, tengok YouTube. Tapi belum ketemu akun Mas Tama. Ketemu akun Mas Tama baru tahun lalu lah, Desember. Oh, oke. Baru tahun lalu lah Desember, dan ikut Mas Tama baru bulan ini. Oh, berarti Bulan 2 ini. Desember tahun kemarin ini? Bulan kemarin Iya. ini? Iya. Oke. Oke. Baru banget soalnya. Tapi saya lihat kan dari semua mentor-mentor trading kan, cara Mas Tama jelasinnya lebih mengerti. Terus sama juga sih kayak Traders Family. Cuman kan di mereka harus
deposit modal kan 5 jutaan, sementara kan gaji kan UMR Medan paling 2 juta 3 juta, jadi nggak bisa ikut ke situ. Ya udah. Untungnya saya tengok akun pertama kayak bisa gitu modal kecil, tapi harus banyak pengalaman juga, harus tahu, harus belajar, memang benar-benar belajar, benar-benar niat. Oke. Lalu pertanyaan apa nih Bu Lydia? Pertanyaannya Mas, Ya, dipersilahkan. misalnya pas saya kan seringnya di XAU ini kan selalu kena di news, kena di momentum candle. Saya itu selalu merasa ini tuh udah tinggi banget nih. Itulah salahnya kemarin baru lihat modul pertama, jangan tengok harga tertinggi atau harga terendah, itu yang selalu kenanya. Oke. Bu Lydia masih struggling sama metode kah ini? Enggak, belum. Soalnya aku memang belum mau trading dulu Mas. Saya masih mau belajar dari modul-modul Mas Tama. Nanti kalau misalnya memang udah mantap baru trading lagi. Oke, saya kasih, ini bagus nih. Jadi saya kasih saran metode nih buat Bu Lydia. Bu Lydia kan kesibukannya mungkin agak senggang nih. Oh enggak? Iya, Enggak, maksudnya saya kerja di rumah sakit Mas, di Gasut. Maksudnya kan Pagi, siang, malam. Maksudnya masih ada celah waktu untuk lihat chart gak? Ngeliat chart Oh aja. bisa. Oke, mantap. Tiap saat bisa, tiap saat. Oke, ada yang metode yang menurut kita gampang dan mudah dimengerti Bu. Dan kita nggak perlu pantauin chart banget. Dan kita cuma hanya duduk manis aja. Tapi biarin market bekerja. Dan menurutku Ibu nggak cocok sama scalping. Oke. Cocoknya intraday atau swing. Dan kalau untuk baru-baru jangan masuk akun standar dulu Bu, tapi akun sen. Akun sen. Iya. Tapi saya nggak tahu Mas, broker yang pakai akun sen. Kan saya biasanya pakai XFX ya, tapi nggak ada akun sennya. Kalau akun sen biasanya brokernya broker luar, banyak ada. Nggak perlu disebutin gitu sih? Oh jangan. Oh, XFX kan broker luar. Oh iya, jadi pokoknya ada broker luar, ya mungkin si kuning atau si hitam merah itu pokoknya ada. Pokoknya kalau akun sen itu brokernya luar, tapi nggak apa-apa. Nah, masuk aja di sana, lotnya pakai 0,01. Contoh, Ibu masukin 1 juta, mungkin dapatnya berapa Bi? 10.000 USD ya Bi ya? Iya, 10.000 USD, nanti lotnya 0,01 dan diuji coba. Nah, metodenya gini Bu, Ibu sudah mengerti market structure? Udah. Soalnya udah sampai di teknik scalping. Market structure, kalau scalping menurut saya terlalu advance buat Ibu dan membutuhkan intensitasnya yang cukup tinggi. Jadi Ibu ini kan udah tahu market structure. Nah, ini trennya naik nih. Ya. Kalau dia ngebreak ke atas, dia lanjut naik. Kalau dia ngebreak ke bawah berarti lanjut turun. Tapi itu swing sideways ya Mas? Tunggu sideways dulu gitu. Ini bullish ya kan? Oh iya. Oke, ini bullish. Kalau marketnya gini, terus ini kan high dan ini low. Kalau marketnya break ke atas, berarti lanjut bullish, ya kan? Ya. Kalau Ya, Mas. marketnya ngebreak ngebreak ke bawah, berarti jadi bearish. Oke Mas, terus? Oke, gimana kalau kita nunggu dua-duanya aja? Taruh aja buy stop di sini sama sell stop di sini. Kalau trennya itu naik, lanjut kenaikan, berarti kita udah entry. Kita udah ngikutin tren. Kalau marketnya trennya ke bawah, ngebreak high sebelumnya, kita udah entry nih di sini. Udah TP nih harusnya. Ya, soalnya selama ini pun yang merasa selalu melawan tren sih Mas. Jadi tradingnya simple, nggak perlu capek-capek ngeliatin market, cukup tandai high sama low-nya saja Bu. Contoh ini, wah ini di SAU ya, contoh di SAU, mungkin Ibu bisa di pair lain. Ini high, pakai teladan lah, ini kan jelas kan? Ini high, ini low, ini high, ini low. Nah marketnya di sini nih. Kita taruh buy stop di sini sama sell stop di sini.
Ketika market break ke atas, dia akan lanjutin trennya. Kalau market break turun ke bawah, berarti trennya turun. Nah, di sini kita udah entry sell nih, dan di sini kita udah entry buy. Nggak perlu, jadi kita sekarang tinggal pasang buy stop sama sell stop, tinggal tidur. Oke, Mas, makasih ya, Mas. Udah gitu aja. Tapi kalau intraday itu berarti per hari juga ya, Mas? Intraday itu per hari itu, sampai maksimalnya 2 hari 3 hari. Rata-rata sih mungkin mulai dari 2 jam sampai 3 hari selesai. Tapi rata-rata hari itu udah selesai kok. Soalnya kan dari dulu memang pakainya scalping selalu salah sih menurutku juga. Karena kan kalau libur mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya pas kerja pun nggak bisa juga mantengin soalnya sibuk kali. Kalau momentum candle itu mungkin butuh waktu yang lebih banyak, Bu. Kalau Ibu kan kerja nih, kayak kesibukannya mungkin lumayan sibuk. Saran saya ya swing atau intraday, dan menurut saya metode yang cocok buat Ibu ya kayak gitu. Jadi Ibu nggak perlu mantauin chart, sekali ngeliat ada di sini high, di sini low. Kalau break high ya kita buy stop, kalau break low ya kita sell stop gitu aja. Pakai SL sama CP juga ya, Mas? Ya pasti dong, Bu, pasti dong. Kemarin aku nggak pernah pakai stop loss. Ya itu yang bikin MC ya itu. Iya memang. Jadi harus pakai stop loss, Bu. 1% dari modal. Ya, oke ya. Oke, Mas. Semoga terbantu dengan jawaban kita. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Mas. Iya, selamat malam. Selamat malam. Malam. Jadi mungkin kayaknya itu aja ya Mas Jati ya untuk kita malam ini. Terima kasih semuanya. See you, bye-bye. Kita ketemu lagi besok.